sini kita akan belajar tentang IP versi 4. IP versi 4 terdiri dari 32 bit, terdapat 4 oklet, masing-masing memiliki angka 0 sampai 255. Misalnya yaitu 192.168.10.32/24. Slash 24 itu apa sih, Kak? Slash 24 yaitu prefix, yang artinya total IP yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita sudah sedikit tahu ya apa itu IP versi 4. Nah, setelah ini selanjutnya kita akan belajar mengenai subnetting. Untuk mencari subnetting terdapat rumus. Nah, kita menggunakan soal 192.168.10.32/24. Yang pertama untuk mencari subnetting yaitu total IP. Rumus total IP yaitu 32. 32-nya dari 32 bit dikurang prefix, yang mengartikan 32 dikurang 24 sama dengan 8. Nah, kita rumuskan lagi nih, yaitu 2 pangkat 8. 2-nya dari mana? 2-nya yaitu dari rumus yang sudah ditetapkan dari sananya. Jadi 2 pangkat 8 hasilnya 256. Nah, jadi itulah jumlah total IP-nya. Nah, kita sekarang mencari subnet max. Rumus mencari subnet max yaitu 256 dikurang total IP. Nah, berarti 256 dikurang 256 karena total IP yang tadi yaitu 256. Hasilnya adalah 0 yang menjadikan subnet max-nya 255.255.255.0. Jangan lupa hasil subnet max ditulis di belakang. Nah, untuk IP network yaitu 0 karena semua awalan dari 0. Nah, untuk IP broadcast yaitu IP sebelum total IP atau angka sebelum total IP yaitu 255. Nah, untuk IP range yaitu dari angka setelah IP network yaitu 1 dan angka sebelum IP broadcast yaitu 254. Kita udah tahu tuh beberapa. Nah, aku mau kasih kalian contoh soal yang lain agar lebih paham, yaitu 172.168.1.5/26. Nah, kita cari tuh total IP-nya. Berarti 32 dikurang 26. Hasilnya adalah 6. Kita rumuskan lagi menjadi 2 pangkat 6. Yang hasilnya adalah jeng 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 jeng. Hasilnya adalah 64. Nah, itu adalah total IP. Nah, kita lanjut subnet max yaitu 256 dikurang 64 yang menghasilkan 192 dan subnet max-nya menjadi 255.255.255.192. Nah, itu adalah subnet max. IP network-nya adalah 0. IP broadcast-nya adalah IP sebelum total IP, berarti 63. IP range-nya adalah IP setelah IP network dan IP sebelum IP broadcast. Di bab ini kita akan belajar mengenai IP public dan IP private.
IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat internet. IP public bisa diakses dari mana saja di seluruh dunia, sehingga memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di jaringan internet secara langsung. Contoh IP public ada banyak, cuman aku ngambilnya 2, yaitu 8.8.8 IP milik Google DNS dan 1.1.1.1 yaitu IP milik Cloudflare DNS. Lalu IP private. IP private adalah jenis alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal seperti di rumah, kantor, atau area Wi-Fi tertentu. Alamat ini tidak bisa diakses langsung dari internet sehingga lebih aman dan privat. Contoh IP private yaitu kelas A 10.0.0.1, kelas B 172.16.0.1, kelas C 192.168.0.1. Di bab terakhir ini kita akan praktik switch dan router. Yang pertama kalian lakukan, masukkan 2 PC dan 1 switch untuk berada di tengah. Nah, lakukan hal yang sama ya. Lalu masukkan kabel PC pertama ke switch, PC kedua ke switch. Nah, di sini aku menggunakan IP 10.10.10.10 untuk PC 1 dan 10.10.10.11 untuk untuk PC 2. Nah, di sini agar terlihatlah berapa IP-nya. Ini belum dikonfigurasi ya, ini baru mencatat aja. Lalu masuk ke desktop dan IP konfigurasi. Nah, masukkanlah IP yang tadi ke IP address. Kalian bebas IP-nya mau berapa ya. Lalu aku subnet mask-nya menggunakan 255.255.254. Nah, lakukan hal yang sama untuk PC yang kedua. Masuk ke desktop, IP konfigurasi, lalu IP address-nya isi, yaitu 10.10.10.11 dan subnet mask-nya sama, yaitu 255.255.254. Nah, di sini kita melakukan pengecekan tuh ke mana tuh? Ke situ. Lalu ping dan masukkan IP yang sudah kalian masukkan ke PC. Nah, kalau sudah TTL berarti sudah tersambung tuh. Lalu PC keduanya kita Nah, TTL juga berarti sudah terhubung. Cara keduanya menggunakan surat. Nah, successful yang menandakan sudah terhubung. Lalu kita membuat blok B dengan 3 PC. Nah, IP-nya harus beda ya bagian belakangnya. Kita masih menggunakan switch. Lalu hubungkan dengan kabel. PC keempat ke switch, PC kelima ke switch. PC keempat ke switch, PC kelima ke switch. Nah, aku mencatat lagi tuh di situ IP-nya, yaitu 10.10.10.34. Nah, itu juga hal yang sama. Titik 35. Harus agak jauhan ya antara IP antara blok A dan blok B agar terlihat berbeda saja. Lalu rapihkan agar terlihat sempurna. Lalu kita lakukan yang sama, masuk ke desktop, IP konfigurasi, dan masukkan IP, yaitu titik 34. Subnet mask-nya sama, yaitu 255.255.255.224. Nah, ini juga sama, desktop, IP konfigurasi, masukkan 35, lalu subnet mask-nya juga sama 255.255.255.224. Lakukan hal yang sama juga untuk PC kelima.
ke desktop, IP konfigurasi, masukkan IP yaitu 36. Subnet masknya sama 255.255.255.224. Lalu kita konfigurasi ke situ dan ping semua IP yang baru tadi kita buat. PC ke 345 kita ping TTL, lalu PC keempatnya apakah TTL? Tentu TTL. Lalu PC terakhir 10 ping 10.10.10.36 apakah TTL dan TTL. Nah, berarti sudah berjalan. Nah, kita coba tuh cara kedua apakah successful. Ya, coba kita hapus dulu. Apakah successful? Successful. PC 4 ke 5 successful. 3 ke 5 nah successful. Berarti semuanya sudah terhubung. Nah, di sini kita menggunakan satu router. Simpan di antara blok A dan blok B, lalu hubungkan switch 1 ke router, switch 2 ke router. Nah, di sini kita ke config lalu itu partner itunya. Nah, di situ on kan agar terhubung. Lalu masukkan IP, belakangnya harus beda ya. Di sini aku yang 0 itunya 10.10.10.1, subnet masknya sama dengan PC tadi. Nah, itu on kan lagi untuk partner head keduanya. Nah, itu berbeda. Belakangnya juga harus berbeda sama yang awal. Nah, partner head itu kita simpan di default gateway. Untuk PC 1, PC 2 nya sama dengan IP yang tadi di sebelah yang awal. IP router yang awal yaitu 10.1. Nah, kalau yang PC 3 yaitu IP router yang kedua, yang berarti IP-nya 10.10.10.33. Lakukan hal yang sama untuk PC keempat dan kelima, masukkan juga IP routernya. Nah, PC terakhir kita coba masukkan IP router yang kedua. Dah tuh. Kita coba menyurat-nyurat antara blok A dan blok B. Apakah successful? Oh, ternyata failed. Tapi kita coba nih. Percobaan kedua apakah successful? Nah, successful. Kita coba nih PC dari PC 1 ke PC 4. Apakah failed lagi? Kita coba lagi aja terus sampai successful. Tapi kalau failed kedua kalinya berarti ada yang salah tuh. Tapi kalau failednya satu kali berarti kita coba lagi aja, berarti gak ada yang salah. Ternyata successful. PC 1 ke 3 ke 4 ke 5 successful. Kita coba PC 2 ke 3 successful. PC 2 ke 4 successful. PC 2 ke 5 successful. Nah, successful ternyata semuanya sudah terhubung. Begitulah praktek router dan switch. Jangan lupa kalian praktikkan di rumah. Bye bye.